100 tahun dikalahkan oleh anak muda belum 40 tahun. Nah, ini dalil Pak, dalil bahwa bisa jadi anak muda seperti beliau-beliau kecil-kecil ini bisa ngalahin kita suatu saat kalau berdebat. Ya, ini bukan nggak ada urusan sama paslon 1, 2, 3 Pak ya, tidak ada urusan. Saya sudah menyampaikan itu sejak 10 tahun yang lalu. Nanti akan ada masa anak-anak muda di negeri ini ngalahin yang tua-tua, dan itu mulai muncul. Ini mulai muncul, ya. Tapi siapa yang menang nanti kita. Saya mencintai 3 capres ini Pak. Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah di khitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir itu kuncupnya nggak ada Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itulah yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena nur yang ada pada Sayyidina Adam itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaji nur ini ilmunya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya Imam Salafi Wahabi, Pak. Dia nggak nolak Nur Muhammad. Sekarang jangankan Wahabi, ngaku Ahlussunnah aja nolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu kalau dizahirkan jadi syariat, kalau dibatinkan jadi hakikat. Dizahirkan jadi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nur itu ada di rumah kita, ya banyak-banyak sholawat di rumah. Ya, konflik-konflik dikit itu biasa, ya diberesin pakai sholawat. Diberesin pakai apa? Maka ada adik kita yang ahli sholawat ini, selama masih ada mereka Pak, kiamat diundur. Ente jangan GR ya. Kalau masih ada orang sholawatan, kiamat diundur. Percaya nggak? Orang sholawat kalimatnya gimana? Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selama masih disebut nama Allah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Makanya setan gak suka sama orang salawatan, gak suka sama orang yasinan, gak suka sama orang rotiban, rawian. Kenapa? Di dalam rawian, sholawatan, yasinan nyebut nama Allah, maka setan gak suka. Setan pernah gak suka. Masalahnya setan ini 2, ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu masalahnya. Biasanya kalau orang maulid setan jin apa setan manusia? Kalau ada orang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mungkin tidak setan, tapi lidah dia dipinjam sama setan. Ntar jangan nanti bilang tetangga kita yang gak senang maulid dibilang setan lagi ya. Terpanjang ceritanya kita ntar. Bisa ada laporan nanti ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, Sayyidina Ibrahim itu yang pertama dikhitan, maka anak-anak kita yang dikhitan disunat, diharapkan mereka mengikuti jalannya Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Abu Tauhid. Apa istilahnya? Abu Tauhid. Ini ada orang namanya Tauhid Pak. Nih, tapi bininya 2. Enggak sih, canda Pak, canda. Bini atu buninya. Ya, bininya atu, serius. Atu di sono, atu di sini. Canda Bang, udah ya canda, mohon maaf. Itu doa kali ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Bapak Tauhid.
Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau lagi diganggu orang, terus tiba-tiba malaikat datang. Bro, itu ada yang ganggu ente, mau nggak aneh hancurin tuh orang, kata si malaikat. Kita bilangnya apa Pak? Hancurin aja gitu ya, bener nggak? Tuh lihat, besok dia mati kan, atau dia sakit, kita ngomong tuh, ente coba-coba ganggu aneh, ente nggak tahu siapa yang backup aneh ya kan? Gitu kita ngomongnya, bener nggak? Coba-coba ganggu aneh, ya? Orang sakti sealam semesta, gitu. Orangnya ngomongnya gitu. Itu kita. Nabi Ibrahim nggak begitu Pak. Nabi Ibrahim nggak begitu. Maka kalau ada orang ikut tauhid Nabi Ibrahim yang merupakan tauhidnya Nabi Muhammad SAW, coba perhatikan kisah ini. Sayyidina Ibrahim setelah beliau menghancurkan berhala, masih ingat kisahnya? Disisain yang gede satu, terus kapak ditaruh di situ, masih ingat? Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengalahkan Namrud debat, karena Namrud ini nggak ada yang bisa ngakses dia, nggak bisa dideketin, nggak bisa diajak ngobrol. Maka cara dia bisa ngobrol sama Namrud, cari perhatian Namrud, maka dibuatlah kerjaan aneh-aneh. Dulu raja-raja mereka punya hutan atau punya lapangan, punya tanah khusus untuk berburu. Ya, di Perancis itu ada satu keraton mereka, istana, di belakangnya itu ada hutan, tempat berburunya para raja dan pangeran. Nah, di Babilonia dulu itu seperti hutan, seperti negeri kita dulu. Tapi negerinya kan berubah. Lama-lama setelah musim Nabi Nuh itu berubah. Nah, Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh, maka dia hanya kedapatan berburu di padang-padang tandus lah. Hutan-hutannya nggak banyak. Si Namrud berburu, semua pemuda-pemuda keren datang, kecuali satu pemuda yang lebih keren ini, yang oleh Namrud disebut fatatun. Fata bukan fatatun, al-fata. Orang fata itu pemuda yang berani bersikap berbeda dengan penguasa yang zalim, disebut fata, pemuda. Ya, jadi ini kalau masih cemen, penakut, itu belum disebut pemuda. Ya, pemudi aja. Ya. Sayyidina Ibrahim dihancurkan semua berhala di dalam kuil. Apa yang dia lakukan? Dia taruh kapak. Ketika Namrud pulang, disidanglah semua orang. Siapa yang gak ikut? Lagi nyari tahu siapa yang ngancurin ini. Semua orang bilang yang gak ikut cuma satu, si Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Namrud. Ditanya oleh Namrud, jadi dulu raja plus dia juga hakim. Tanya, panggilan beliau dulu Abram. Nabi Ibrahim itu panggilannya apa? Abram, lalu berubah jadi Abraham atau Ibrahim. Bram, pemuda, engkaukah yang menghancurkan semua berhala? Jawaban dia apa? Ini yang dia tunggu-tunggu. Bisa ngobrol langsung dengan Namrud yang dijaga banyak orang, sekarang bisa ngobrol langsung. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuan Raja Namrud, ente lihat itu kapak, siapa yang megang? Saya yang megang atau ada yang lain selain saya megang? Dilihat oleh Namrud, betul kapak itu ada di yang paling gede, kabiruhum haza. Ya, di berhala paling gede. Kata si Namrud, Ibrahim, ente jangan main-main, ini orang tua. Umur beliau waktu itu 400 tahun. Berapa Pak tadi umurnya Pak? 60? 64? Kayaknya masih kalah ini. Namrud 400 Pak, bininya 1000-an. Gundiknya ribuan. Namrud itu gila itu orang. Dia mau perempuan mana aja, mau bini orang, mau anak orang, diambil aja langsung. Dia lihat ada anak gadis cantik, ambil tanpa izin siapa-siapa. Si Namrud 400 tahun gak pernah sakit. Bapak sakit kepala gak? Ya. Sakit mah gak Pak? Enggak ya? Sakit hati gak Pak? Itu Namrud gak pernah sakit Pak. Maka dia ngerasa, aku ini Tuhan kali ya gitu. Kata si Namrud itu. Akhirnya
terjadilah perdebatan yang luar biasa sengit antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Lo ente lihat yang megang kapak saya atau si berhala? Itu berhala, dia dianggap simbol dewa siapa gitu. Dewa, mungkin dewa matahari itu dewa siapa. Apa kata Namrud? Namrud ini cerdas. Cerdas tapi GOBLOK. Apa kata Namrud? Anak muda, mana mungkin si berhala mampu menghancurkan berhala yang lain? Dia kan gak bisa ngomong, gak bisa gerak, gak bisa makan, gak bisa minum, gak hidup. Kata Nabi Ibrahim, wih masuk bolaku, gol nih, gol. Wahai Namrud, wahai rakyat Namrud, wahai umatku, kata Nabi Ibrahim, engkau sendiri tahu itu berhala gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa gerak, gak hidup. Terus kenapa disembah? Cuma mau nyampein itu, beliau berulah. Dan berulahnya Nabi, salahnya Nabi itu benar. Di zaman itu dihitung dia salah. Tapi kalau diceritakan di zaman ini, kita bilang itulah yang benar. Jadi tidak semua orang yang hari ini dianggap salah, itu nanti dianggap salah. Cuma mau nyampein itu. Kalah gak Namrud? Kalah Namrud. Namrud gak bisa ngomong. Orang tua 400 tahun dikalahkan oleh anak muda belum 40 tahun. Ah, ini dalil Pak. Dalil bahwa bisa jadi anak muda seperti beliau-beliau kecil-kecil ini bisa ngalahin kita suatu saat kalau waktu berdebat. Ya, ini bukan gak ada urusan sama paslon 1, 2, 3 Pak ya, ini gak ada urusan. Saya sudah menyampaikan itu sejak 10 tahun yang lalu. Nanti akan ada masa anak-anak muda di negeri ini ngalahin yang tua-tua, dan itu mulai muncul. Ini mulai muncul, ya. Tapi siapa yang menang nanti kita. Saya mencintai 3 capres ini, Pak. Anies intelektual, ya enggak? Yang kedua siapa? Prabowo berpengalaman. Yang ketiga Ganjar, ya sangat jauh lah, ya. Muhaimin, Gus Kiai, agamanya pasti jelas lah. Yang kedua Gibran, ya pernah jadi wali kota, ya oke lah. Saya kan nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Yang ketiga Pak Mahfud tahu sendiri track recordnya. Ini kesempatan dan tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Indonesia. Semua calonnya bagus-bagus. Semua calonnya bagus-bagus. Saya baru pulang dari Mesir Pak. Ini mohon maaf yang dari Mesir, kalau salah tolong dibenerin nanti. Mesir itu baru pemilu. Pemilu presiden yang sudah 2 periode tidak dilarang naik lagi. Yang sudah 2 periode namanya Jenderal Asisi, naik lagi Pak.